up, no counter. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membahas materi pertemuan 11, yaitu mengenai penanaman modal atau investasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pramazafran Hidayat. Nama saya Muhammad Rasyid Ibawa. Saya Nur Jumiarni, saya Naila Marisa Putri. Baik, materi kita kali ini ialah penanaman modal. Apa sih itu penanaman modal? Teman-teman itu pasti mungkin agak asing dengan namanya penanaman modal. Jadi penanaman modal itu atau yang biasa kita sebut atau biasa kita dengar investasi ialah kegiatan menanamkan modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, yang kedua yaitu keberlanjutan pembangunan. Nah, sejak krisis ekonomi tahun 1998, pembangunan di Indonesia mengalami gangguan serius dan banyak proyek-proyek terbengkalai akibat dari krisis ekonomi tersebut. Untuk mengatasi banyaknya proyek yang terbengkalai, pemerintah Indonesia melakukan banyak upaya. Salah satunya ialah PMA atau singkatan dari penanaman modal asing. Nah, penanaman modal asing menjadi penting karena hampir semua negara berkembang, termasuk Indonesia, membutuhkan modal asing untuk membangun negaranya. Namun, keberhasilan PMA ini sangat bergantung pada faktor internal seperti stabilitas ekonomi, yang kedua ada politik, dan ketiga ada kepastian hukum. Dari ketiga faktor ini menjadi kunci sukses agar PMA ini berhasil dilaksanakan di sebuah negara. Menurut Hulman Panjaitan, PMA adalah kegiatan investasi yang melibatkan unsur asing baik dalam bentuk modal murni maupun kerjasama dalam investor lokal atau dengan investor lokal. Oke, sekian dari pemaparan materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur sektor ekonomi termasuk investasi, besaran modal, dan perbandingan modal asing sampai dengan lokal agar investasi berjalan sesuai dengan kepentingan nasional. Meski begitu, terkadang pemerintah memiliki kehilangan kebebasan dalam menentukan kebijakan ekonomi karena adanya campur tangan asing. Investor asing tertarik berinvestasi di Indonesia karena prospek keuntungan yang besar, sumber daya yang melimpah, dan potensi pasar yang sangat luas. Meski demikian, menarik investor bukanlah hal yang mudah, karena banyak negara Asia, khususnya kawasan ASEAN, juga bersaing menawarkan investasi melalui promosi dan insentif. Selanjutnya, kebutuhan investasi di Indonesia. Dalam rencana pembangunan 5 tahun ke depan dari tahun 2004 sampai dengan 2009, pemerintahan Indonesia menargetkan kenaikan ekonomi di Indonesia adalah sebesar 7,6% dan membutuhkan biaya investasi sebesar 426 miliar, termasuk 150 miliar untuk infrastruktur. Keunggulan Indonesia bagi investor meliputi yang pertama, pasar domestik besar dan upah tenaga kerja yang kompetitif. Yang kedua, kebijakan makroekonomi terbuka dan sistem nilai tukar bebas. Yang ketiga, sumber daya yang melimpah seperti perikanan, pertambangan, dan juga energi. Yang keempat, lokasi strategi di jalur perdagangan internasional. Yang kelima, pemerintahan demokratis dengan komitmen kuat terhadap perbaikan iklim investasi. Baik, selanjutnya sektor-sektor yang diharapkan berkembang melalui investasi. Yang pertama ada agribisnis, contohnya seperti kedelai, jagung, kelapa sawit, coklat, dan tebu. Lalu selanjutnya yang kedua ada perikanan, contohnya seperti laut dan air payau. Yang ketiga ada pembangunan, contohnya seperti jalan tol, pelabuhan, pembangkit listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Selanjutnya yang keempat ada jasa, contohnya perdagangan, hotel, rekreasi, pergudangan, dan teknik rekayasa.
Lalu yang terakhir ada industri, contohnya seperti makanan, kimia, farmasi, elektronik, otomotif, dan tekstil. Baik, selanjutnya ada jenis investasi. Yang pertama ada investasi secara langsung. Untuk investasi asing secara langsung biasanya dianggap sebagai bentuk dari transfer modal. Dalam hal ini dilakukan oleh perusahaan atau orang dalam suatu negara pada kegiatan ekonomi dengan melibatkan partisipasi modal melalui bisnis. Dalam hal ini, investasi langsung artinya perusahaan dari negara investor secara de facto dan de jure akan mengendalikan suatu aset yang ditanamkan dalam negara penghemat modal dengan investasi. Berikutnya, investasi portofolio. Dalam investasi portofolio, investor hanya menyediakan modal finansial dan tidak terlibat langsung dalam manajemen. Investor itu sendiri adalah investor institusional, jangka pendek, dan mudah dilikuidasi dengan menjual saham yang dibeli. Berikutnya, peran investasi asing untuk negara-negara berkembang. Peran yang pertama, yaitu mengenai sumber pendanaan secara eksternal bisa dimanfaatkan oleh negara. Dalam hal ini, sebagai bentuk dasar dalam mempercepat proses investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peran yang kedua, yaitu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tentu harus diikuti pada paradigma pergeseran struktur perdagangan dan produksi itu sendiri. Peran yang ketiga, yaitu untuk modal asing, bisa memainkan peran yang sangat penting, karena mampu memobilisasi dana dan saham dalam transformasi struktural. Peran yang keempat, yaitu adanya kebutuhan modal asing. Apabila berkurang, maka harus ada perubahan struktural, apalagi jika ada modal asing yang lebih produktif untuk jangka panjang di masa depan. Peran yang kelima atau yang terakhir, yaitu untuk negara berkembang yang tidak bisa memulai membangun industri berat dan strategis, maka kehadiran modal asing menjadi pembantu pada pendirian pabrik, mesin, industri kimia, maupun peralatan mesin. Baik, sekian pemaparan materi pertemuan 11 dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.